namanya ada suami istri, kedua-duanya ini sama-sama ngejar dunia Bu ya, sampai anaknya itu ditelantarkan. Akhirnya anaknya ini dipegang sama neneknya dan Gimana? Anaknya gimana? anaknya dipegang sama neneknya, diasuh sama neneknya. Nenek dari yang laki-laki dan saudari laki-laki. Nah, sampai saudari laki-lakinya ini ngomong Bu ya sama saudara yang lainnya. Kalau keponakannya, berarti keponakan anak ini kalau diambil sama ibunya nggak bakalan dikasih gitu Bu ya. Itu gimana? Apakah bibi? Kenapa ada dikasih? Ibunya nggak bener? Iya, ibunya juga mencari dunia gitu Bu ya, nggak ngurusin anaknya. Syukur Bu ya. Banyak orang tertipu. Banyak orang tertipu yang kelihatannya cerdas. Wanita karir, dia punya ijazah, dia cari kerjaan, cari tambahan duit, gajinya 1 juta, lumayan, tambahan 1 juta. Tidak ada yang ngasuh anaknya, ambil pembantu 700.000, untung 300 tok, nggak ketemu anaknya bandel, anaknya. Memang banyak orang bingung dia. Ya, banyak orang-orang bingung. Anaknya diberikan ke pembantu dan seterusnya. Jadi dia dapat sarjana itu ilmunya bukan untuk anaknya, untuk orang lain. Anaknya dikasih pembantu yang hanya tamat SD, tamat TK, perilakunya pun nggak bener. Memang banyak orang-orang aneh seperti itu. Makanya kami menyeru rumah-rumah. Apapun yang kau cari di luar adalah harus untuk rumah. Mencari duit untuk kebaikan di rumah. Dan mencari duit-duit saja, tak taunya anak tidak diperhatikan. Terus mau gimana ini? Mau apa yang dicari? Anakmu memang butuh untuk kau kasih makan, uang, dan seterusnya. Akan tapi lebih butuh mereka itu sentuhan tanganmu, kelembutan perilaku, pendidikan. Nah, kita ingatkan. Ada suami istri yang sibuk cari duit. Biasanya itu dikuasai oleh ketamaan. Alasannya tidak cukup. Apa yang menjadikan tidak cukup? Mau sekolahnya milih yang mahal. Pilih yang mahal. Padahal sudah dengar Al-Bahjah banyak yang gratis. Enggak mau masih. Pengen nyungsep, dia pengen sengsara. Alasannya tidak, saya pengen problem itu karena tamak. Makanya tersiksa dia harus bekerja dan bekerja dan bekerja. Dan kalian tidak seperti itu nanti. Kalian punya harapan anak-anakmu nomor 1. Perhatikan mereka. Ada sebagian yang sadar sementara harus bekerja dan seterusnya, maka anaknya dititipkan di tempat-tempat yang baik, pesantren. Itu masih lumayan, itu sehat itu. Tapi di masa kecil hendaknya kita harus dekat dengan anak-anak kita. Baru di saat mereka sudah mulai mandiri, bolehlah dititipkan tempat yang baik, tempat yang mulia. Kalau di rumah kadang-kadang ini kan salahnya seorang tua. Tadi kita nasihati beberapa orang. Ada orang tua yang anaknya dibelikan perlengkapan mulai dari iPad, tablet segala macam. Jadi anaknya tuh umur 7 tahun tuh kemana-mana bawa kayak gini. Sampai kacamatanya tebel 6 cm itu. Sak matanya sakit, rusak semuanya. Dipikir itu bapak ibu sayang. Itu paling jahatnya bapak. Saya ngomong terus seperti itu. Karena sayang, jangan sampai anak. Paling jahatnya kemarin juga di Bogor atau di mana tuh. Dia tanya megang. Terus saya berhenti dari ceramah langsung. Saya berhenti dari ceramah, saya panggil ibu. Tolong anaknya jangan dikasih seperti itu. Ini layar, ini ada lampu, ada warna, ada sinar. Itu akan merusak mata secara lahir. Kemudian itu gambar, film segala macam itu juga mempengaruhi cara berpikirnya. Apalagi game, menjadikan dia malas sekolah mengaji. Gimana mau jadi ranking jadi orang. Ini kelihatannya orang tua ini harus cerdas bagaimana mendidik anak. Sudah begitu lihat di rumah televisinya 24 jam, anaknya paling hafal acara ini, habis ini, habis ini, habis ini. Wah, stop. Kadang bapaknya pun tanya, nak tadi ceritanya gimana? Lu lah, diajari lagi. Wah, kacau ini, betul-betul rusak ini. Ini loh kadang-kadang kekayaan, keberhasilan. Yang berhasil bukan engkau, yang berhasil bapakmu mendidik kamu sampai menjadi orang kaya, menjadi orang cukup, berhasil. Tapi kamu gagal, didik anak saja nggak bisa. Nah, ini kan problem. Dan kita menemukan, dipikir kalau sudah punya iPad itu hebat, gagah, hebat, bahlul. Mata ini mahal. Saya sendiri kalau bukan karena mendesak
Karena perpustakaan belum ada, saya tidak mau baca pakai gini nih. Saya lebih senang pada buku agar mata itu terjaga. Kesehatan. Menonton televisi pun kalau harus, itu pun harus ada jaraknya, nak. Kita di pendidikan bukan pendidikan roh saja, pendidikan jasad. Kalau mata jangan kayak mau ditelen itu kertas. Jauh ini 20 cm, baca ini, sehat. Posisi harus tulisan ada di bawah, bukan di atas, nggak bisa menyesuaikan mata. Ini ada cara yang benar tuh baca. Kesehatan juga penting, nak. Lah ini orang tua ini kesehatan anaknya juga nggak pernah diurus. Apalagi pendidikan akhiratnya, waduh, tidak karu-karuan. Kita melihat anak kecil, seperti itu. Oleh orang tuanya dimanja dengan alat-alat elektronik. Tidak tambah pinter. Mulai dari fisiknya, kesehatannya akan mudah terganggu. Dan boleh menangis sesaat. Sehingga ada orang bingung game. Wah, nih, maksudnya biar gak nangis. Memang kalau dikasih game tidak nangis. Apa yang dirugikan dari itu semuanya? Belajar ngaji males. Main game terus. Giliran sudah pusing. Ada seorang orang berhasil ngadep, berhasil, waduh, tidak tahu kekayaannya seberapa, kita juga tidak pernah tahu. Yang jelas katanya berhasil kaya. Datang dengan 2 anak perempuannya, pandangannya sudah pada wadah ini. Anak perempuan 2, karena sabu-sabu sudah obat dan seterusnya. So kita ngomong, saya tidak usah diceritai, saya pasti salah. Karena bapaknya kaya, sibuk dengan duitnya, ngurusi kerjaannya, anaknya istrikan pembantu, dikasih alat, mobil, ini. Iya Bu ya, sudah, tidak usah kasih tahu saya. Ini kegagalan orang kaya. Berhasil, anak kiai, anak ustadz, kasih manja. Harus ada aturan, nonton televisi, ada waktunya, matanya. Syekh Zarnuji saja sudah mengingatkan, kalau kamu nulis itu jangan terlalu kecil. Pelit banget kamu sama buku kecil, giliran mulai tua nggak bisa baca. Gede yang jelas itu, jadi matamu terjaga. Kecil-kecil aja. Makanya Bu ya, yang gede sehat, mata dijaga. Nah, posisi belajar itu kalau komposisi gini itu bisa berjam-jam. Posisi duduk yang benar, sehat. Jadi kesehatan juga perlu dijaga. Nah. Makanya akhir-akhir kemarin dalam sebulan kritisi tentang sekolah yang harus ada bimbingan belajar, sekolah yang harus ada ekstrakurikuler, Zaman dulu udah ada itu semuanya. Zaman sekarang ada tambahan belajar sampai nggak bisa ngaji. Sebetulnya kalau sekolah itu mulai jam 7 sampai jam 12 nggak cukup, lalu pakai jam tambahan, ini menunjukkan gagal di sekolahan. Mestinya tugas ibu di rumah, nunggu anaknya ngaji, nunggu anak ngulang pelajaran. Rupanya ibunya lebih senang anaknya masuk bimbingan belajar, dan gaya keren tuh masuk bimbel apa gitu, yang ada mulai, oh anak saya ikut bimbel sana. Oh iya, ibunya di rumah main internet. Sudah agak sabar lagi untuk menunggui anaknya. Kalau ibu-ibu dulu Masya Allah, dedek saya ngaji, anaknya belajar ditunggui sampai tidur. Saya ingat Umi itu, kalau apa, Uminya Buya, nunggui itu. Nunggui sampai kita selesai. Loh, anaknya suruh belajar, ibunya dengan televisi, itu gimana itu? Sana-sana belajar di kamar dikunci, suaranya, televisinya. Iya mau keluar dia. Ini perlu orang tua yang cerdas. Nah, kalian harus cerdas. Ini banyak orang tua kelihatannya pintar, sekolahnya tinggi, duitnya banyak, bahlul. Makanya saya tegas dengan anak-anak sendiri ini. Yang Allah berikan daripada kelebihan, jangan untuk merusak anak-anakmu. Lihat. Alat-alat elektronik dan sebagainya, apakah itu semuanya baik? Kecil sudah megang HP, itu apa radiasi? Mencetak kanker di otaknya dan macam ini. Sejadi kalau dibutuhkan HP, menempel HP di gede. Bapaknya depannya HP, halo, assalamualaikum abah, ayah di depan itu. Gaya ini. Makanya Buya menghimbau pakai headset semuanya yang harus pakai HP supaya terjaga kesehatan perlu. Headset untuk mengurangi. Itu medis yang menjadikan, karena itu pakai gelombang
radio yang ada. Dan waktunya jangan dikasih HP, anak-anak kita tidak kita kasih HP. Tidak Zahra kenal HP aja karena kemarin mondok saja itu pun dipegang oleh bersama-sama. Ada perlunya untuk apa? Untuk komunikasi. Biar setiap hari saya bisa ganggu anak saya. Sehingga belajarnya biar nggak benar, biar tetap bahlul gitu. Harus jadi orang tua cerdas nih. Ada pertanyaan apa tadi ke masalahnya ke sini? Ini banyak orang tua itu begitu, kelihatannya hebat tapi bahlul. Kalian harus cerdas, nak. Jangan dimanja, anakmu yang menjadikan memanja, menyayangi anak itu harus benar. Memberikan semua yang diinginkan. Bukan pendidikan, memberikan semua yang diinginkan belum tentu. Dan kalau perlu jangan dibanja anakmu dengan uang. Duit itu bisa jadi macam-macam, bisa jadi racun, bisa jadi senjata yang membahayakan, bisa jadi ini. Sudahlah kalau butuh dipenuhi saja. Biasakan anak-anakmu, nak kamu pengen apa, nak saya, yuk kita beli. Abah yang beli. Selesai. Kalau sudah duit, ngerti duit, angka duit, macam-macam ceritanya. Mulai dari beli makanan yang beracun, yang pewarnanya ini, yang kata dokter berbahaya, betul. Kena lambung, kena ini, bebel, bahlul. Makanya ngafal 2 lupa 3 anak-anaknya. Suruh ngapalin susah bener. Cerdas nak ya untuk didik anak-anak kalian ini. Tidak ini belajar tasawuf sama Imam Ghazali ini tasawuf belajar ilmu batin, sekarang ilmu lahir ini. Karena pendidikan. Kita menemukan orang-orang tua yang dibeli oleh Allah keberhasilan, akan tapi gagal urusan anaknya. 2 orang perempuan kurus, obat-obatan, gimana Bu ya anak saya ini, kenapa? Iya betul, terus gimana ya? Ya buat pelajaran bagi yang lainnya, gitu. Biar ngerti, ini kaya raya, duitnya banyak, sampai tidak ngatur, mobilnya datang mewah, pakai pengawal dia. Anak perempuannya rambutnya pendek begitu, kelihatan kayak baru kayak kurang makan gitu. Rupanya sudah kena obat-obat. Cerdas, ibu deket sama anak, temeni dia ngaji. Sekarang zaman-zaman dikit, zaman-zaman elektronik itu aneh itu. Punya anak 4 kumpul bersama itu kira-kira mana? Depan kumpul. Sini sama anak, sini. Mana keindahan mana ini. Baik, jadilah kalian orang-orang yang cerdas. Anak-anak kalian tidak boleh kenal macam-macam seperti itu. Sekarang lihat SD-nya orang kaya katanya itu. SD kelas 1 harus punya komputer, laptop semuanya. Gaya-gayaan laptop untuk apa anak-anak pakai laptop? Biar ngerti, biar tahu. Mainnya ke supermarket, latihan belanja untuk nguras duit bapak ibunya. Ini kan sekolah aneh-aneh. Kita pernah ke supermarket ada anak-anak kecil untuk mengenal Pak. Ini gurunya itu bagaimana ini cara berpikirnya ini. Lah kok masih mau nyekolahkan di tempat-tempat seperti itu. Anaknya kan ngerti barang dagangan, ngerti ini. Akhirnya ngajak belanja. Duit siapa yang diambil? Duit bapaknya. Ya kalau ada duit, gak ada duit, curi. HP gak perlu. Bahkan kalau perlu kalau kita mau belanja, anak-anak kita mau diajak ke supermarket, kalau lihat nak mau beli apa, ayo sekarang didaftar dulu mau beli apa. Saya beli sabun, sampo, ini. Nah ini mah cukup, lagi tambahan dari abah sama umi, es krim, oke, tambahannya penutup. Seneng dia, lupa ini. Sampai di sana nggak usah keliling, langsung sabun di sini, susu di situ, nih, ada keliling. Ibunya seneng keliling, muter, cari diskon. Harus cerdas nak ya. Jangan biasakan. Kalau memang engkau perlu waktu yang panjang, jangan dibawa anak-anakmu. Suruh belajar dia. Kalau berlibur yang maksimal, ke pantai, ke ini, ke kebun, ke ini, maksimal berlibur. Ini kadang-kadang orang tua itu gak cerdas. Padahal dia adalah sarjana dia. Khusus untuk kesehatan itu loh, mulai HP ini saya melihat anak-anak kecil udah kacamatanya begini, kata dokter tidak boleh melihat layar lagi melebih dari seberapa jam. Ini peraturan karena sudah rusak matanya. Masya Allah. Kamera, foto cetak, itu lampu kamera tuh ngerusak ini. Makanya kita ada foto sudah jangan pakai kamera. Sehingga ya anak-anakku sehat. Cara baca yang sehat. Makan yang sehat. Cara makan bener. Makanya tidak ada jualan rujak jam 11 siang. Awas hati-hati. Terus tidak boleh.
rujak itu paling enak, belum ada pesu. Makanya kena mah, kena ini semuanya, kena lambung ini. Ngaco rujak. Kalau boleh makan pedesan setelah makan, harus ada dong aturannya. Ciki-ciki sebelum makan, enak semuanya itu. Kalau makanan yang setelah makan. Nah. Kemudian itu agar engkau itu bisa menikmati waktu makan. Kalau sudah ada mukaddimahnya, sudah lidahnya itu rusak, makan susah. Sehingga berepot. Tapi kalau kalian sudah menjaga, saya tidak boleh makan sampai waktunya makan. Baru setelah itu ada camilannya. Kecuali karena mah ada camilan roti-roti berat itu, boleh. Cara membaca, jangan di tempat yang sangat terang di bawah terik matahari baca buku. Itu juga pantulannya merusak matamu. Jangan di tempat yang tidak terang, menjadikan matamu juga cepat rusak. Yang normal. Makanya di pondok ini lampu sudah jangan belit-belit. Banyak di mana-mana ada lampu. Lampu nggak belit-belit, terang semuanya. Bacanya jelas malam ini. Yang sering di komputer itu tim apa itu? Tim Intouch tim ini. Hati-hati, harus ada jarak. Matikan lampu. Ini merusak matamu. Ada jarak. Perhatikan.